Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arif Rustianto, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Negeri 3 Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul. Pada video kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan aksi nyata modul 1.4 dalam diseminasi budaya positif di sekolah. Menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan adalah pembudayaan buah budi manusia yang beradab dan buah perjuangan manusia terhadap dua kekuatan yang selalu mengelilingi hidup manusia, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Guru harus menuntun seluruh kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, menuntun mereka untuk menjadi bagian agen perubahan atau subjek dalam pendidikan untuk menciptakan keterbiasaan dalam kebudayaan positif. Budaya positif penting dikembangkan di sekolah. Mutu sekolah dapat dilihat dari budaya positif yang hidup dan dikembangkan warga sekolah. Dalam mewujudkan budaya positif ini, guru memegang peranan sentral. Guru perlu memahami posisi kontrol apa yang tepat untuk dapat mewujudkan budaya positif baik lingkup kelas maupun sekolah. Selain itu, pemahaman akan disiplin positif juga diperlukan karena sebagai pamong, guru diharapkan dapat menuntun murid untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Guru bersama murid membuat suatu keyakinan kelas yang mencerminkan nilai universal dan disepakati bersama-sama. Bagaimana menangani permasalahan murid sehingga murid mampu meyakini tentang nilai-nilai universal tersebut dan mampu mencari solusi melalui segitiga restitusi sehingga murid menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan memunculkan motivasi dari dalam diri murid. Tujuan dalam diseminasi kali ini yaitu 1. Menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal yang tertuang dalam keyakinan kelas. 2. Menciptakan murid yang merdeka dan memiliki disiplin positif sesuai profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, posisi kontrol guru dan kebutuhan dasar murid sebagai muara untuk menciptakan keberpihakan pada murid saat menangani permasalahan melalui pendekatan segitiga restitusi sehingga murid dapat bertanggung jawab dan memunculkan solusi dari dalam diri murid. Lini masa dari penyusunan diseminasi budaya positif ini yaitu 1. Menghadap kepala sekolah untuk menyampaikan akan pentingnya budaya positif di sekolah serta minta izin melaksanakan diseminasi budaya positif bersama rekan guru. 2. Berkoordinasi dengan wakil kurikulum dan kepala program tentang rencana pelaksanaan diseminasi budaya positif, diantaranya tentang waktu, tempat, dan sasaran peserta. Yang ketiga, melaksanakan diseminasi budaya positif, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi bersama rekan guru. Kemudian tolak ukurnya yaitu guru bersama murid mampu membuat dan melaksanakan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama dengan kesadaran diri dan penuh tanggung jawab serta terwujudnya budaya positif dalam diri siswa sehingga tercermin karakter profil pelajar Pancasila. Di antaranya yaitu monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembuatan keyakinan kelas, menempatkan diri pada posisi kontrol manajer secara konsisten dan berkelanjutan, menerapkan segitiga restitusi dalam menangani permasalahan murid, berkolaborasi dengan semua warga sekolah untuk mewujudkan budaya disiplin. Dukungan yang diinginkan supaya terwujudnya budaya positif diantaranya 1. Kerjasama seluruh warga sekolah serta partisipasi aktif orang tua di rumah dalam membiasakan budaya positif. 2. Dedikasi seluruh warga sekolah sebagai role model atau teladan bagi murid dalam menanamkan budaya positif di sekolah. Yang ketiga, kolaborasi seluruh warga sekolah dalam menciptakan serta membiasakan budaya positif di sekolah. Harapan dari pelaksanaan diseminasi ini yaitu
Semoga penerapan budaya positif dapat terwujud baik di lingkungan sekolah, di rumah maupun di lingkungan masyarakat agar tercipta lingkungan belajar yang aman, nyaman, menyenangkan, dan berpihak pada murid. Konsep inti dari budaya positif diantaranya disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, teori motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, 5 posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 3 Wonosari, Bapak Dr. Andes Susanto M. Engineering. Yang kami hormati Bapak Sumarjono selaku Wakil Kepala Sekolah Waka Sartas, dan juga yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMK Negeri 3 Wonosari peserta diseminasi budaya positif di sekolah oleh Bapak Arif Rusdianto, Sarjana Pendidikan. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan segala nikmat dan juga rahmat kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat untuk dapat berkumpul melaksanakan kegiatan kita pada hari ini, yaitu diseminasi budaya positif di SMK Negeri 3 Wonosari. Tidak lupa kami ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Ibu Guru peserta diseminasi positif atas kehadiran pada kesempatan kali ini. Baiklah Bapak Ibu, kami bacakan susunan acara sebagai berikut. Acara pertama adalah pembukaan, kemudian acara yang kedua adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili. Kemudian acara yang ketiga adalah acara inti, yaitu diseminasi budaya positif di sekolah oleh Bapak Arif Rusdianto, Sarjana Pendidikan, selaku calon guru penggerak angkatan 9. Ya, kemudian acara yang keempat adalah acara penutup. Baiklah Bapak Ibu, untuk mengawali acara kita pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan membaca basmalah bersama. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah yang akan diwakili oleh Bapak Sumarjono. Waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi sholli sholli wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang kami hormati, peserta diseminasi budaya positif di sekolah SMK Negeri 3 Wonosari. Pertama, mari sama-sama kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Yang Maha Kuasa atas nikmat hari ini dapat bersama-sama hadir di ruangan ini dalam rangkaian yang tadi sudah kita sampaikan. Yang pertama, izinkan Bapak Kepala Sekolah tidak bisa hadir bersama kita pada hari ini karena beliau sedang ada acara yang tidak bisa ditinggalkan dan diwakilkan. Oleh karena itu mengamanatkan kepada kami dalam rangkaian memenuhi kegiatan sekolah secara keseluruhan bersama dengan tim manajemen yang lain. Bapak Ibu yang kami hormati, ada hal yang sama-sama harus kita pahami bahwa ke depan kita harus banyak menebar hal yang sifatnya positif. Kalau kita pakai bahasa Al-Quran itu adalah mengajak orang itu harus dengan keteladanan. Jadi ud'u ila sabili rabbiki bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Konteks mengajak dengan hikmah itu adalah kita pondasi ini dengan keteladanan. Mari sama-sama kita harus menjadi kader untuk sivitas sekolah agar nantinya tumbuh satu perilaku positif, satu pandangan positif, satu pemikiran positif yang itu akan membangunkan satu prestasi dan peningkatan mutu. Ini adalah kunci ya untuk
kita saling mengingatkan. Oleh karena itu saya sangat apresiasi dengan kegiatan ini. Hal yang positif kita ambil bagian kita untuk bagaimana membranding SMK 3 ini. Ini adalah menjadi tanggung jawab kita semua. Apapun yang terjadi, ya, mari sama-sama. SMK 3 ini yang sudah kita bangun susah payah. Saya sejak di sini sejak tahun 2001 bulan Februari, ya. Saya menjadi orang bagian pertama setelah Pak Setio, Pak Catur, dan Pak Harno, ya, Pak Kepala Sekolah Pak Harto itu adalah berada di sini dengan proses perjalanan yang sangat panjang, ya, sampai kita menjadi satu lembaga yang kalau kita pakai ukur dari sisi prestasi citra itu kita tidak kalah dengan 2 SMK lain yang ada di kota, ya. Karena berapa kita bisa menjadi inisiatornya mereka, ya. Pelaksanaan kurikulum 13 kita lebih dulu, presensi kita lebih dulu, BLUD kita lebih dulu. Ini adalah satu prestasi yang mari sama-sama ke depan itu bagian kita membangun branding SMK itu kita menjadi inisiator utama ataupun menjadi, ya, hal yang catatan untuk kita sama-sama. Ini adalah kerja kolektif yang harus kita pertahankan betul, ya. Apapun dinamika yang muncul di internal sekolah, tapi mari sama-sama SMK kita itu, ya, kita jaga betul, kita rawat betul dengan cara-cara, salah satunya adalah kegiatan ini. Saya kira ini sambutan kami yang perlu kami sampaikan pada Bapak Ibu karena banyak agenda. Tentunya karena ada tamu dari UND juga akan menang ruang ini, nanti mari sama-sama kita efektifkan waktunya. Saya kira itu ada hal yang kurang kami mohon maaf, ada yang salah kami mohon maaf. Semoga semua bisa berjalan dengan lancar. Terlihat doa kepada teman-teman yang menjadi calon guru penggerak bisa sukses. Wabil khusus yang angkatan ini adalah kita ada Pak Arif, ya, nanti bisa betul-betul lancar sampai tuntas. Saya kira itu, amin ya rabbal alamin. Ada yang kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan oleh Bapak Kepala Sekolah yang diwakili oleh Bapak Sulejono selaku Wakil Sarkas. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Sulejono. Acara selanjutnya adalah acara inti, yaitu acara diseminasi budaya positif di sekolah di SMK Negeri 3 Wonosari tahun 2023 yang akan disampaikan oleh Bapak Arif Rustianto Sarjana Pendidikan. Beliau adalah calon guru penggerak angkatan ke-9 pada program pendidikan guru penggerak yang dilaksanakan oleh Kemdikbud Ristek yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia. Kepada beliau Bapak Arif, kami persilakan. Kata 9. Izin saya ke bawah. Terima kasih Bu Retna yang sudah memberikan waktu kepada kami untuk menyampaikan diseminasi budaya positif di sekolah SMK Negeri 3 Wonosari yang tercinta. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengaturkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang hebat, dan tidak lupa Bapak Sumarjono selaku Wakil Sarkas yang kami hormati. Izinkan di sini saya hanya sharing tentang budaya positif di sekolah. Baik Bapak Ibu, sebetulnya budaya positif itu apa? Mungkin Bapak Ibu sudah banyak mendengar tentang istilah budaya. Nah, di sini ada budaya positif. Nah, sekiranya dari Bapak Ibu sekalian ada yang sudah pernah mendengar ataupun sudah tahu tentang apa itu budaya positif? Nomor Bapak Ibu, Pak Agus. Terima kasih Pak Arif. Ini sepemahaman saya, ya, bahwa budaya itu berasal dari kata budi dan daya, yang artinya memang itu sebuah hasil kreativitas dari manusia
Kemudian budaya positif berarti memang sesuatu yang memang dimunculkan oleh diri ataupun lingkungan yang membawa dampak positif ke depannya. Begitu Pak Arif, terima kasih. Menurut Pak Agus, iya, budaya memang hasil dari suatu usaha dari kita untuk membentuk suatu pembiasaan yang di sini adalah pembiasaan yang positif. Bapak Ibu, tentang adanya budaya positif ini penting atau tidak untuk diwujudkan di sekolah? Penting ya? Sangat penting sekali. Jadi adanya kebiasaan ataupun budaya positif di sekolah itu sangat penting sekali. Lanjut, kita lihat pernyataan dari Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantoro, tentang lingkungan positif untuk tumbuh kembang budaya positif. Beliau menyatakan bahwa kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani yang menanam padi, misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Nah, dari sini kita dapat memahami bahwa sekolah itu kita ibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan atau mengupayakan sekolah tadi jadi suatu lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian insya Allah karakter murid bisa tumbuh dengan baik. Jadi usahakan kita petani sebagai guru itu diusahakan bagaimanapun caranya tanah ataupun sekolah itu memberikan suatu kondisi yang baik untuk murid-murid kita, sehingga dari lingkungan yang baik itu akan terbentuk suatu karakter yang baik juga. Murid akan mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran bila lingkungan di sekelilingnya terasa aman dan nyaman. Selama murid merasakan tekan-tekanan dari lingkungan, maka proses pelajaran akan sulit terjadi. Ini bisa kita terima ya Bapak Ibu. Jadi misalnya dalam lingkungan kita aja tidak nyaman, di lingkungan sekolah tidak nyaman, banyak tekanan terhadap murid kita, pasti anak tersebut atau murid kita juga akan tidak merasa adanya suatu kenyamanan di sekolah. Nah teman-teman, dengan demikian salah satu tanggung jawab seorang guru atau pendidik adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan yang positif dan terdiri dari semua warga sekolah yang saling mendukung, saling bersama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik bagi semua warga sekolah, dan pada akhirnya karakter-karakter dari kebiasaan-kebiasaan baik akan membentuk sebuah budaya positif. Seperti itu Bapak Ibu. Nah dari sini coba kita amati lingkungan sekolah kita. Bagaimana murid-murid berinteraksi dengan sesama murid, bagaimana guru saling bersapa, bagaimana guru menyapa murid, bagaimana guru menyelesaikan suatu kesalahan murid di kelas. Nah, suasana atau lingkungan yang berkembang di sekolah kita saat ini akan menjadi cermin dari budaya atau kebiasaan yang terjadi di sekolah selama ini. Jadi budaya positif ataupun perilaku yang ada di sekolah ini akan menjadikan cermin tentang suatu budaya di lingkungan sekolah kita. Ini akan menjadi tanggung jawab kita semua Bapak Ibu. Nah dari sini sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang baik agar terbentuk suatu budaya positif di sekolah. Jadi memang benar lingkungan yang baik insya Allah akan menghasilkan suatu pembiasaan atau budaya yang baik juga. Nah dari sini kita ada suatu paradigma perubahan yang baru, stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Menurut Stephen R. Covey, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau
apabila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita atau merubah secara masif, maka kita perlu mengubah kerangka atau acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, kalau kemarin tentang stimulus respon, kita ada suatu miskonsepsi tentang teori kontrol. Ada ilusi guru bisa mengontrol murid, padahal belum tentu. Ya, coba kita lihat. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sudah mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Dari kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi apabila kita memperlakukan murid misalnya jangan membuang sampah sembarangan. Nah, itu sebenarnya kita mulai memberi semacam kontrol kepada murid. Tapi sejatinya yang hanya bisa mengontrol itu adalah dirinya murid sendiri. Kalau kita melakukan pemaksaan seperti itu, pasti murid itu akan melakukan suatu perilaku yang dalam jangka pendek, tidak sampai mendasar atau menjadi suatu pembiasaan kepada murid tersebut. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ini juga belum tentu nih. Karena penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Jadi penguatan positif atau yang penguatan yang efektif itu bisa bermanfaat dan bisa juga tidak bermanfaat karena masih kontrol itu dari faktor eksternalnya. Sebetulnya yang paling efektif adalah kontrol itu dari dalam diri murid sendiri. Seperti itu. Jadi ada analogi penghargaan itu membunuh kreativitas. Jadi menyanjung siswa atau memberikan suatu yang hadiah itu sebenarnya akan membunuh karakter yang lainnya. Nanti akan kita jelaskan. Selanjutnya ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi kalau kita sering mengkritik, wah, kamu itu seperti itu, biar untuk belajar itu atau ilmu yang baik. Wah, tidak semangat belajar. Nah, itu adalah kritikan-kritikan yang sepintas sepertinya ingin menguatkan supaya anak tersebut sadar. Sebetulnya kritikan-kritikan tersebut bisa jadi akan menjadi suatu permasalahan tersendiri bagi siswa. Jadi menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Nah, ini akan membuat suatu perilaku yang cenderung akan menjadi suatu negatif terhadap siswa tersebut. Kemudian yang terakhir tentang miskonsepsi tentang terkontrol, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, jadi banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Jadi kalau kita sebagai orang yang dewasa memaksakan suatu kepada murid,
mungkin akan berdampak, bisa sih. Apa yang akan kita pasang ke murid itu bisa nyampe ke murid kita, tapi dampaknya dalam jangka waktu yang tidak panjang, gitu. Tidak efektif untuk jangka waktu panjang, atau dia akan paksaan itu akan akan mempengaruhi murid itu dalam jangka pendek. Nah, di sini akan bisa jadi mengakibatkan hubungan permusuhan permusuhan terhadap murid dan guru. Selanjutnya, jadi apa itu makna dari teori kontrol? Jadi apa makna dari teori kontrol itu? Dari sebuah miskonsepsi tadi, sebenarnya apa itu teori kontrol? Kita bisa menganalogikan genggaman kita, Bapak Ibu. Jadi misalnya dalam genggaman ini ada sebuah benda yang berharga, ada sebuah benda berharga. Nah, Bapak Ibu misalnya ingin ada rayuan untuk membukanya. Kira-kira Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu punya benda yang berharga itu, misalnya ada rayuan untuk membuka, apakah Bapak Ibu ingin membuka atau masih mempertahankan untuk menutup genggaman tersebut? Gimana? Misalnya Bapak Ibu punya benda yang berharga ini, terus ada banyak yang istilahnya merayu untuk membukanya. Bu, aku dibuka, aku tak jaluk benda berhargamu itu. Apakah Bapak Ibu ingin, atau pokoknya sesuatu yang berharga di situ, entah itu rahasia, entah itu sesuatu yang mutiara, atau duit sak gepok. Bapak Ibu mau membuka enggak? Ada yang tidak, ada yang enggak. Tergantung siapa yang merayu. Iya. Bisa jadi ada yang dermawan, karena ini adalah berharga, uang ini berharga, tapi ada yang membutuhkan, dia dibuka. Tapi kalau itu adalah suatu hal rahasia, bisa jadi rakyat itu tidak akan mempan untuk membuka genggaman tangan. Jadi bisa kita pahami Bapak Ibu, yang bisa membuka dan menutup itu sebenarnya bukan rayuan-rayuan itu, tapi ada di dalam diri kita, betul, di dalam diri kita. Jadi kalau kita memperlakukan murid itu, sebetulnya hal yang paling utama adalah biar murid itu melakukan sesuatu dari motivasi dari dalam, atau murid itu mengontrol dari dirinya sendiri. Ini yang jadi kunci Bapak Ibu. Lanjut, disiplin positif Bapak Ibu. Dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah. Nah Bapak Ibu, disiplin itu sebenarnya apa sih? Disiplin itu apa nih? Disiplin apa Pak? Disiplin menurut saya itu tepat waktu kalau terkait dengan waktu, tepat aturan kalau terkait dengan aturan. Nah, kalau kita bicara waktu itu kan contoh jadwal, misalnya jadwal mengajar, jadwal tiket. Nah, kalau dia tepat waktu, dia disiplin. Kalau tidak. Siswa masuk jam 7, ya jam 7 namanya disiplin. Keluar dari itu dia tidak disiplin. Menurut saya tepat aturan, tepat waktu ini. Terima kasih Pak. Jadi disiplin itu ya ada suatu keinginan untuk mentaati suatu aturan nih. Mentaati suatu aturan. Ada lagi? Disiplin itu apa? Disiplin ya, waktu, tepat waktu. Ya betul, mentaati aturan, tepat waktu itu merupakan suatu yang kita kategorikan disiplin. Nah menurut Jane Boston,
Kata disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, yang jadi kunci adalah nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan penghargaan, ancaman, atau hukuman. Nah, jadi disiplin itu merunut pada nilai-nilai, dan sebenarnya untuk memberdayakan disiplin itu tidak merunut pada suatu imbalan penghargaan ataupun suatu ancaman atau hukuman. Jadi sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan ke arah yang lebih baik. Iya, jadi yang dikatakan Pak Fuad atau Pak Jumakir tadi, sesuatu yang mengandung nilai-nilai kebajikan universal. Jadi misalnya tepat waktu itu pasti akan menghargai diri kita sendiri. Disiplin aturan itu juga dia akan sepertinya menghargai diri kita sendiri. Sesuatu yang muncul dari dalam diri yang berkenaan dengan nilai-nilai kebajikan, insya Allah akan mengakibat suatu disiplin. Jadi misalnya gini Bapak Ibu, ini jadi gambaran saya pribadi. Jadi misalnya saya harus datang ke sekolah itu sebelum jam 7 untuk presensi. Bukannya sebetulnya kalau kita menurut kata disiplin itu bukan karena kita takut akan bapak kepala sekolah atau bapak kepala sekolah yang nek orang absen nanti TPD-nya nggak keluar. Itu ada suatu ancaman-ancaman dari luar. Tapi sebetulnya kalau kita menerapkan disiplin itu kita munculkan dalam diri kita suatu nilai-nilai untuk menghargai diri kita. Oh iya, saya datang sekolah itu untuk menghargai waktu, menghargai kesempatan yang diberikan ke saya, sehingga kita tidak ada suatu semacam paksaan untuk selalu datang pagi, karena sudah muncul dari dalam diri kita sendiri, sadar dengan dirinya sendiri, sadar untuk menghargai. Seperti itu Bapak Ibu. Itu disiplin positif. Nah, nilai-nilai kebajikan yaitu suatu nilai yang disepakati bersama bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi nilai-nilai tersebut itu diamini secara tidak memandang itu suku, agama, ras atau latar belakang dari bangsa tersebut. Kalau namanya beriman, ya beriman pada Tuhan Yang Maha Esa. Namanya mandiri, ya mandiri. Itu diyakini secara kesepakatan bersama. Oh ya, mandiri ya memang berperilaku secara mandiri. Nah, di sini saya sebutkan ada beberapa nilai kebajikan berdasarkan satu profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, beranak Kristus, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Untuk dari sisi IPU, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Itu yang dari The Seven Essential: empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Nah, ini nilai kebajikan yang melatar belakangnya adanya suatu disiplin positif yang dimunculkan dari dalam diri kita sendiri. Kebutuhan dasar manusia, segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia ada 5, yaitu bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nah, kalau
kita lihat murid-murid kita itu juga punya 5 kebutuhan dasar tersebut, yaitu ada yang bertahan hidup, ada yang memang punya ingin kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Pasti anak-anak kita menginginkan kebutuhan dasar manusia tersebut. Nah, kita sebagai pendidik sebisa mungkin ya memberikan kebutuhan dasar tersebut. Seperti itu. Jadi misalnya tempat tinggal, keamanan, kesehatan, nah ini juga harus kita perlakukan kepada murid kita untuk bisa nyaman dan aman di sekolah, bisa diterima, bisa kerjasama menjadi bagian dari kelompok mereka, penguasaan harga diri, keinginan untuk dianggap pemimpin, berprestasi, diakui, didengar, kebebasan. Nah ini yang sering anak-anak mungkin yang dia inginkan, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya dan kesenangan. Seperti tadi memang pembelajaran itu seperti orang bermain, membuat suatu kesenangan di dalam kelasnya, bermain, humor, antusias dan tertawa. Ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Lanjut ke motivasi perilaku manusia. Nah, ada 3 motivasi perilaku manusia seperti tadi Bapak Ibu. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain, dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi motivasi perilaku manusia ada 3 itu. Untuk yang kedua, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, itu adalah masih merupakan motivasi eksternal atau ekstrinsik. Yang jadi tolak ukur kita adalah gimana caranya memunculkan motivasi intrinsik tadi, yaitu motivasi yang dilakukan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri serta dengan nilai yang mereka percayai. Itu. Ini ada 3, yaitu hukuman, konsekuensi, sama restitusi Bapak Ibu. Nah, dari 3 hal ini, untuk yang hukuman itu biasanya tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Bersifat satu arah berupa hukuman fisik atau psikis. Untuk konsekuensi terencana atau disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Untuk yang restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan dan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Nah, ini merupakan tindak dari suatu yang tadi tentang disiplin tadi ya Pak Ibu. Jadi misalnya tidak sesuai dengan nilai-nilai, apakah kita mendukung, apakah kita menerapkan konsekuensinya, apakah kita melakukan restitusi. Yang paling benar itu misalnya, ataupun yang paling tepat sebelum adanya hukuman atau konsekuensi, itu kita melakukan restitusi dulu, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, atau proses kolaboratif atau berdialog yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri, bukan kita yang mencarikan solusi. Misalnya nanti contoh restitusi itu murid kita yang dalam pelajaran praktek kita bawa verbal misalnya. Nah, misalnya sudah ada aturan mainnya, ya. Bisa jadi Bapak Ibu guru langsung menghukum untuk misalnya lari, silakan lari keliling lapangan 2 getaran. Nah, itu adalah suatu hukuman. Nah, dengan hukuman ini itu biasanya akan membentuk anak bisa tertib, tapi tidak lama Pak, tidak lama, dan mungkin akan tertib ya saat itu juga. Bisa jadi dengan hukuman itu, kok masih melakukan
melakukan kesalahan lagi. Ini hukuman. Tapi semoga kita tidak melakukan hukuman. Tapi kalau memang sudah pada taraf yang tidak bisa ditoleransi, ya mungkin kita perlakukan dengan adanya hukuman. Terus kemudian konsekuensi, murid tetap masih dibuat tidak nyaman. Jadi misalnya nanti ini ada konsekuensinya, kamu mas membersihkan toilet misalnya. Memang sudah disepakati bersama misalnya. Nah ini menurut kami yang perlu dilakukan terhadap murid untuk melakukan suatu tindak disiplin itu memperlakukan dengan cara restitusi, yaitu supaya anak itu menyadari secara dirinya sendiri bahwa anak itu melakukan suatu tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang kita sepakati bersama. Itu. Jadi gimana caranya anak itu muncul dari dalam dirinya sendiri untuk berperilaku disiplin tadi. Salah satunya kita coba anak itu untuk menyadarinya dan disuruh untuk mencari solusinya. Itu. Nah itu dengan tindak restitusi. Kalau ini Pak Arif, kan kita biasanya di awal-awal pembelajaran semester awal itu kan kita biasanya membuat kontrak belajar itu. Nah, salah satu kontrak belajar kita adalah di konsekuensi. Artinya misal tadi disampaikan anak tidak membawa wirpak, itu sudah kita sepakati di awal. Nah itu gimana? Mungkin itu mawon. Terkait dengan restitusi itu tadi seperti apa langkah? Saya lengkapi dulu biar nyambung pertanyaannya Pak Arif kalau diizinkan, biar nyambung, tidak apa-apa ya? Biar nanti ke belakang. Terima kasih waktu yang diberikan. Luar biasa, ini juga referensi yang bagus untuk kita semua ya. Tapi paling tidak sebelum masuk, bagi kami memang bukan berarti ketika panjenengan melihat satu, kok dihukum itu tidak melewat tahapan-tahapan yang paling bijak. Kita harus proporsional melihat anak-anak itu lewat apa dulu. Ada yang anak dengan restitusi sudah langsung tahu sadar. Oh ada, kan tergantung dari latar belakang anak-anak. Ada yang gampangannya di LK itu cukup dilihat sudah tahu kesalahan, sudah sadar. Ada yang harus dengan suara, atau dengan tatanan lain. Dan bagi kami tadi yang disampaikan memang teori ya. Jadi teori itu tidak menjadi patokan yang baku yang bisa diunggulkan. Teori bagi kami yang paling baku ya yang bersumber dari nilai agama kita. Dan itu luar biasa bagusnya ya. Jadi di agama kita. Kalau tadi kan masih misalnya kayaknya kalau teori seperti kita harus menciptakan tanah biar tumbuhnya benih itu subur gitu. Tapi kita juga harus tahu ada teori juga kadang tanaman itu bisa tumbuh bagus, akar kuat kalau memang ketik benih itu harus ditekan dengan batu misalnya. Itu sudah teori ya. Itu nanti akarnya akan bagus muncul dengan bagus. Bahkan kalau pengen mendapatkan tumbuh pohon yang kuat yang bagus ketik jati itu tidak boleh dengan difasilitasi apa ya tanah yang luar biasa kecukupan air itu justru membuat itu tidak bagus. Nah jadi ini juga teori dan agama kita juga sebenarnya lebih bagus ya teorinya, yaitu kita dalam bentuk anak itu ya ada konsep nasihat atau syah, kemudian juga ada konsep riyadhah itu berarti ada pemaksaan. Memang ada di dalam agama dipaksa, kalau tidak sampai itu mesti kontrol termasuk sebenarnya berpadan itu kan sebenarnya kontrol. Nek dituruti konsep bebas tadi, pengen bebas ya tidak mau ikuti seperti itu. Kemudian ada amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kita tidak cukup misalnya kita sudah menyediakan tanah yang subur, benih yang bagus, tapi mesti ada nanti akan mengikut gulma, ada penyakit, perang dan nah ini amar ma'ruf nahi mungkarnya juga harus ada. Maka di situ pembentukan yang sifatnya kontrol itu perlu. Jadi tanaman tidak cukup dengan benih yang bagus dan tanah yang media yang cukup, tapi ketika ada perang dibiarkan itu juga
jadi masih bisa gagal panen. Maka di sekolah kita juga tidak cukup dengan teori-teori dasar yang sifatnya itu tadi kebutuhan dasar, tapi kita juga harus ada konsep nahi mungkarnya ya. Ketika ini menjadi pengaruh yang buruk dan kita punya batasan pembentukan karena kita dibatasi waktu, ya kita harus sesuai dengan kemampuan kita, jangan sampai tadi harus mengikuti secara ideal, tidak mungkin, kita dibatasi waktu. Berarti kontrol itu perlu. Bagi kami kontrol dari luar itu termasuk tata tertib dan bentuk-bentuk kontrol yang memang nek dituruti, ya misalnya kayak sholat, ditegur sholat itu memang kontrol dari luar. Nek tadi nek bisa tumbuh dari di dalam Islam memang harus akan jadi pembiasaan, itu memang harus diulang-ulang, dan riyadhah itu melatih. Di opiak itu awalnya memang pemaksaan tapi menjadi kebiasaan, terus nanti menjadi habit, budaya, menjadi karakter, dan itu menjadi sebuah, ya memang bisa dianggap teori like kontrol dari luar itu bersifatnya pendek, tapi bukti dalam Islam itu juga para sahabat juga bisa mengundang hidayah, akhirnya bisa masuk Islam dengan pola-pola yang seperti itu, tidak sholat bakar. Nah, itu konsep teori juga yang kita menurut saya valid itu dibanding teori-teori yang tadi tersampaikan. Itu hanya satu teori yang juga bagus tapi belum tentu pas bagi kami, kan seperti itu. Ya, itu saja Pak Arif, Pak Terun. Ya, saling membangun motivasi kita untuk bagaimana cara kita mengontrol siswa. Jadi kontrol siswa itu memang tidak bisa mutlak kita lakukan di sekolah. Jadi membangun kontrol diri siswa itu dibangun dalam kehidupan sehari-hari siswa itu sendiri, sehingga untuk meningkatkan quality kontrol siswa itu tidak hanya dibangun di sekolah, tetapi dibangun dari rumah. Untuk itulah seorang guru kira-kira nanti akan harus lebih pintar memberikan tugas-tugas yang kaitannya dengan peningkatan kontrol diri di rumah. Jadi tugasnya dari sekolah, tapi dia penerapannya di rumah. Sehingga nanti dari situlah kita akan mengambil keberhasilannya ketika anak-anak yang kita berikan tugas kontrol sosial di lingkungan masyarakat itu nanti keberhasilan di kontrol sosial di masyarakat akan dibawa ke sekolah, sehingga nanti ketika di sekolah anak ini sudah terbentuk jiwanya. Jadi sekarang di dunia pendidikan itu kadang kita kesusahan, kepayahan untuk memberikan kontrol pada siswa untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Maka dari itu untuk berlatih kontrol diri ini berangkat dari kebiasaan di rumah gitu ya. Jadi kalau dari rumah sudah buruk, di sekolah mau dibentuk kayak apapun nanti kualitasnya juga akan mentah gitu. Jadi solusinya gimana? Solusinya guru, pendidik seseringkali memberikan tugas yang kaitannya dengan penempaan kontrol diri di rumah. Misalnya kegiatan A, kegiatan B, kegiatan organisasi dan sebagainya itu untuk dilaporkan ke guru. Saya kira itu. Terima kasih. Jadi tadi terkait dengan disiplin sebagai harga diri, ini satu yang tadi ingin saya garis bawahi. Jadi kita menanamkan nilai disiplin sebagai harga diri ini yang sulit untuk anak-anak kita. Mungkin bisa, tapi butuh waktu yang panjang, atau mungkin volume yang kita tangani sedikit gitu kan. Nah, sementara kita akan menangani sekian banyak siswa. Karena itu menurut saya yang sulit menurut saya adalah bagaimana menanamkan atau siswa itu punya kesadaran bahwa disiplin itu sebagai harga diri gitu. Nah, ini yang menurut saya kalau itu bisa terjadi, memang penerapan disiplin di sekolah itu karena sudah menjadi kesadaran
bahwa disiplin itu bisa meningkatkan harga dirinya, saya kira mudah ini untuk penerapan disiplin. Tapi bagaimana menanamkan disiplin sebagai harga diri ini yang susah. Oleh karena itu mungkin solusinya seperti apa? Terima kasih. Matur Bapak setelah dari Pak Haris, Pak Setio, Pak Juwaini dan Pak Jumakir, yang intinya memang satu yang dari Pak Haris, betul Pak Haris, saat awal pembelajaran itu dimulai itu kita harus sudah membuat suatu aturan main seperti ini. Nah, di Elin kemarin menggagas adanya kontrak belajar, dan betul aturan memang harus ada, aturan harus ada, karena itu tadi seperti yang disampaikan Pak Setio, aturan adalah salah satu kontrol eksternalnya, memang harus ada. Nah, yang jadi pertanyaan Pak Haris tadi, ada konsekuensinya di kontrak kontrol itu, di kontrak belajarnya itu. Nah, gini Pak Haris, betul sih Pak, mungkin kita memperlakukan siswa untuk supaya disiplin itu bisa menggunakan hukuman ataupun konsekuensi. Tapi dari hukuman maupun konsekuensi itu biasanya akan mengakibatkan hal yang tidak kita inginkan, kecuali memang salah itu sudah fatal nih. Kalau sudah fatal memang mungkin ada hukuman ataupun konsekuensi seperti Pak Sir tadi. Jadi anak itu dihukum karena memang sudah melewati tahapan restitusi tadi. Nah, sebisa mungkin sebenarnya dalam kontrak belajar itu kita membuatnya bersama-sama Pak Haris. Jadi guru dan murid itu membuat keyakinan kelas namanya. Nah, keyakinan kelas itu diambil dari nilai-nilai universal. Nanti ada langkah-langkah bagaimana membuat keyakinan kelas. Seperti itu Pak Haris. Jadi boleh misalnya kita melakukan konsekuensi ataupun hukuman, tapi harus melewati dulu restitusi dulu, biar anak itu menyadari dulu, biar anak itu muncul dari dalam dulu. Kita munculkan kontrol eksternal intrinsiknya atau internalnya. Insya Allah nanti kalau sudah tertanam menjadikan suatu kebiasaan ataupun karakter yang muncul. Itu. Dan untuk yang Pak Setio sangat luar biasa Pak Setio, menjadikan inspirasi buat kami juga. Betul Pak Setio. Kontrol eksternal itu atau ekstrinsik itu pasti masih kita perlukan, karena itu memang satu yang bisa untuk pegangan untuk mengendalikan institusi itu. Dan memang supaya anak itu tumbuh baik, ada kalanya kita tekan dengan batu. Itu adalah satu treatment kita juga boleh kita lakukan. Dan yang harus kita sadari adalah kita harus mengetahui tentang kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi misalnya tadi kita harus mengetahui kodrat alamnya dulu. Jadi tidak boleh kita samaratakan. Jadi misalnya kalau jenis tanamannya itu tanaman yang membutuhkan perlakuan khusus ataupun yang dibiarkan aja tidak masalah. Memang kita harus mengetahui kodrat zamannya. Begitu dengan murid-murid kita harus memahami kodrat zaman, kodrat alam yang ada pada diri murid-murid kita. Karena pasti murid kita itu punya sesuatu yang unik, atau banyak dikatakan pribadi yang unik, punya bakat, punya passion, punya
kita bagaimana menebalkan lakunya, bagaimana kita mencoba untuk misalnya ada suatu gangguan di lingkungan sekolah, ya kita netralisir gangguan tersebut. Ibaratnya kalau ada hama, ya kita hilangkan hamanya tersebut. Bila kita membutuhkan suatu pupuk, ya anak itu juga kita siram dengan suatu rohani, siraman rohani misalnya, itu adalah suatu pupuk untuk anak-anak juga. Seperti itu. Untuk yang Pak Joni, iya Pak Joni, kita juga menginginkan budaya positif atau berdisiplin positif itu tidak hanya di sekolah saja, tapi diawali dari rumah. Alangkah indahnya kalau orang tua itu juga bisa menciptakan lingkungan rumah yang baik atau lingkungan rumah yang positif. Dari situ insya Allah nanti akan muncul budaya positif di rumah tersebut, sehingga bisa di sekolah bisa dibawa kebiasaan baik tersebut di lingkungan sekolah. Tugas kita tinggal menghalau hama-hama yang nanti akan membuat efek buruk pada siswa. Tetap kita menciptakan suatu lingkungan yang baik juga di sekolah. Tidak hanya di sekolah toh, tapi di rumah juga sangat dibutuhkan. Karena pendidikan awal adalah di keluarga atau rumah. Hebat Pak Joni. Terus untuk Pak Jumakir, sangat amazing jika disiplin itu sudah tertanam ke diri siswa untuk menilai harga dirinya terhadap nilai-nilai yang dia yakini, nilai-nilai yang positif gitu Pak Ibu, nilai kebajikan yang diyakini. Ya kalau memang sudah tertanam di situ, insya Allah ya akan memunculkan budaya positif dan disiplin positif di situ. Jadi misalnya selalu menghormati, ada tenggang rasa, tepo seliro, disiplin, waktu, tertib dalam menggunakan seragam. Nah kalau itu sudah munculkan dari dirinya, dari intrinsiknya si siswa, insya Allah nanti akan muncul budaya positif dan akan membangun karakter yang baik. Dan caranya ya kita bareng-bareng Pak Jumakir, tidak hanya satu dua bapak ibu guru, tapi semua warga sekolah mengupayakan terciptanya lingkungan yang positif. Apakah kita sebagai penghukum, apakah kita sebagai pembuat merasa bersalah, apakah kita sebagai teman, apakah kita sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Nanti kita di kelas itu sebagai manajer atau pemimpin pembelajaran di kelas Bapak Ibu. Nah kita sebagai pendidik ada di posisi kontrol yang mana nih? Video sebentar. Ini posisi guru sebagai penghukum.
Bapak Ibu. Nah itu posisi kontrol guru sebagai penghukum. Nek jenengan rasakan gimana Bapak Ibu? Ya kan seperti itu nggak pas lagi berberisik. Tidak pasti. Enggak. Sebenarnya tidak kok orang ini senang. Iya Bapak Ibu. Ini posisi kontrol sebagai penghukum. Posisi kita sebagai penghukum. Nah, sepertinya apa tuh yang dirasakan siswa itu? Guru menghardik, menunjuk-nunjuk, berkacak pinggang, membentak. Dan biasanya Bapak Ibu guru juga melakukan hukuman fisik ataupun non fisik. Ya, ya. Terus yang dampak yang dirasakan oleh murid apa? Murid menjadi pendendam, tidak menyukai guru atau mata pelajaran yang diambil. Ya bisa jadi seperti itu. Tapi semoga enggak. Ya, semoga tidak. Nah, ini posisi kontrol guru sebagai penghukum. Mungkin Bapak Ibu kita rasakan sama-sama. Semisal saya berada di posisi kontrol sebagai penghukum. Langkahnya seperti itu sudah tepat atau belum? Mari kita sama-sama pelajari. Posisi kontrol yang kedua, membuat merasa bersalah. Jadi guru yang membuat merasa bersalah murid. Ada juga yang membuat kesalahan. Siswa merasa posisi guru ini dibuat salah oleh siswa. Itu setelah ini nanti. Setelah itu yang setelah ini. Jadi itu Bapak Ibu, itu posisi kontrol guru sebagai pembuat merasa murid itu sebagai membuat kesalahan. Jadi kalau ada murid yang seperti gurunya merasa wah murid ini kerja ini mulai aku salah terus, nah, seperti itu. Jadi pikirannya siswa itu yang membuat gurunya jadi bersalah. Dan biasanya guru itu masih menggunakan masalah lembut ya, cenderung suaranya lembut tenang, namun kata-katanya menyalahkan murid. Guru akan menyatakan hal-hal yang merasa salah ada pada murid dengan membuat guru menderita. Nah ini, jadi murid itu sebagai sumber kesalahan bagi guru. Nah dampak yang dialami oleh murid apa? Membuat murid merasa bersalah. Dia akan menjadikan sosok identitas yang gagal, rendah diri dan menarik diri dari lingkungan. Nah, bisa jadi seperti itu Bapak Ibu. Ya, kita bersama-sama belajar di sini. Saya juga masih belajar dan baru menyampaikan materinya. Nah, Bapak Ibu, jadi juga baru bisa merasakan saya itu ada di posisi yang mana. Mungkin saya bisa jadi saat saya ada di posisi penghukum bisa. Saya masih seperti itu. Bisa jadi saya juga masih merasa membuat kesalahan. Siswa itu sering saya seakan membuat kesalahan. Malah seperti itu. Lanjut. Belum lanjut, Pak. Okay. Ya, jadi itu sudah menarik itu yang tadi terutama yang antara hukum ini
kan jawabannya kayak dampak gitu ya. Tapi kita juga kadang ada kasistik gitu, tak anggap ada kasistik. Ada guru yang sebenarnya tidak menerapkan hukuman, tapi kan sebenarnya kita orientasi dampak. Akhirnya murid jadi seperti apa. Nah ada juga yang kadang gurunya itu sebenarnya tidak pernah menerapkan hukuman, tapi juga murid tidak suka, itu juga ada. Nah, ini juga saja kembali ke kita sebenarnya mencari anak, bagaimana anak juga bisa nyambung frekuensinya, atau memang kita hanya akan mengatakan hukuman itu buruk atau apa. Ada kadang ya hukuman itu ya biasa gitu, biasa, tapi ya tidak terus murid itu menjadi pendendam. Tadi kan jawabannya dengan hukuman itu mendendam, ya biasa, masih normatif saja. Bahkan saya pernah ngajar di anak ini pelayaran itu NPL itu. Karena itu kalau dikasih yang sifatnya edukatif gitu, malah begitu datang langsung saya push up saja gitu. Jadi tidak menerima dihukum, jadi seneng kalau malah hukuman fisik itu. Daripada kamu ngerjakan ini gitu, tidak menarik, saya push up saja. Jadi artinya jangan sampai kita hanya akan mengatakan bahwa hukuman itu buruk gitu ya. Itu hanya sebuah dari juga, jangan sampai kita nanti begitu misalkan memang hukuman itu selalu buruk dan buruk. Bahkan di dalam agama kita memang ada durban mubarik, kadang dihukum dengan yang tidak mencacatkan, itu perlu untuk menyertakan anak yang memang sulit melakukan sholat pada usianya misalnya. Jadi jangan sampai teori-teori ini selalu intinya tadi yang sifatnya hukuman itu buruk, yang menjadikan salah, merasa bersalah. Kadang memang anak harus dirasakan gitu, orang tua harus bilang, kok aku kan gitu, ada orang tua juga gitu, biar anak itu sadar bahwa harus berempati, bahwa orang tua jadi korban yang kalau seperti ini, izin leh, aku panggil ya. Memang kadang video yang kedua itu bisa terjadi hanya guru, tapi anak kadang harus disentuh seperti itu, buat punya empati kan? Oh iya, perilaku saya itu bisa menyebabkan banyak korban juga. Lanjut yang beratun yang kedua, ketiga ini siapa yang tahu? Menurut saya memang disampaikan Mas Stella. Ini adalah efek sampingnya rasanya. Ini efek sampingnya. Jadi mungkin tujuan utamanya untuk yang diharapkan adalah siswa tersebut berubah gitu. Tetapi ada efek samping ini. Tapi yang kita harapkan adalah siswa berubah didapat, tapi mungkin efek samping juga ada gitu. Ngerti Mbak? Kalau saya mengamati pelakunya ini bukan Pak. Jadi kalau saya mengamati yang video pertama tadi Pak yang menghukum itu, kalau pemahaman saya itu sebenarnya permasalahannya bukan pada di hukumannya Pak, tapi permasalahannya adalah pada ketika guru itu menghukum tanpa mencari tahu kenapa anak itu seperti itu. Tadi kan kasuistiknya anak terlambat ya. Nah itu kan tanpa gurunya mencari tahu dulu kenapa kok terlambat, ada apa. Nah itu langsung dihukum. Jadi mungkin bukan pada hukumannya sebenarnya, tapi pada kenapa menghukum tanpa kita tahu sebabnya di belakang itu kenapa. Sebenarnya itu. Terus yang kedua, pemahaman saya juga yang kedua itu sebenarnya tidak masalah juga ketika anak-anak tuh kadang-kadang kita buat mereka merasa bersalah, itu juga benar tadi Pak. Jadi kita harus bangkitkan empati mereka gitu terhadap orang lain, bahwa kalau kamu melakukan sesuatu hal itu dampaknya bukan hanya di diri kamu sendiri, tapi itu di orang lain kayak gitu. Itu juga perlu sebenarnya Pak. Cuman mungkin kita juga harus tahu juga anak ini melakukan hal-hal seperti itu tuh kan selalu ada latar belakangnya. Nah kayak gitu yang harus kita tahu sebenarnya. Jadi kalau jadi semua posisi kontrol guru itu sebenarnya menurut saya itu nggak ada yang salah sebenarnya gitu. Cuman kasuistik aja, misalnya latar belakangnya seperti apa, latar belakang. Dan saya juga sangat penasaran dengan Bu Agil yang ketiga. Terima kasih Bapak Ibu, Pak Setia Majmir, Bu Siska. Betul Bu, Pak. 5 kontrol itu ada di diri kita Pak. Kita sebagai penghukum, kita sebagai pembuat merasa bersalah ya. Kita sebagai pemantau, kita sebagai teman ya. Kita sebagai manajer. Itu 5 fungsi kontrol itu
mungkin seperti itu kasarannya. Ada yang seperti itu, dan memang kalau wajib ya enggak Senin lagi ya harus. Nah seperti itu. Tapi ada tindakan-tindakan sebelum kita memposisikan di 5 posisi kontrol tadi. Ada langkah-langkahnya sehingga kita ada di posisi kontrol di mana. Ada tahap-tahapnya. Jadi yang disampaikan Bu Siska tadi, kita lihat dulu kronologinya seperti apa. Kita kulik dulu latar belakangnya, kita tanya dulu. Ya memang ada langkah-langkah, nanti ada itu langkah-langkah di restitusi namanya. Lanjut ya. Ini posisi kontrol sebagai teman. Ini bukan belakang ya. Betul nggak? Yang pasti kata tadi. Bukan buatan untuk saya itu. Ini posisi kontrol sebagai teman. Jadi memang 5 posisi itu memang ada di dan melekat di diri kita. Cuman nanti kita bagaimana memposisikan 5 kontrol itu untuk menangani permasalahan atau membuat pembiasaan atau budaya atau lingkungan baik di SMK 3 Losari. Nah, saya kontrol guru sebagai teman ini dampaknya apa tuh? Satu, murid akan bergantung kepada satu orang, faktor ketergantungan. Murid tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk diri sendiri. Ya, sekalian supaya dilulu ya, dilulu. Fungsi teman itu suara guru akan ramah, cenderung bersenda gurau, dan posisikan guru itu hampir sebagai teman ya, teman. Itu lanjut ya. Ini yang pemantau. Ini posisi guru sebagai pemantau. Jadi dia cuma memberikan seperti aturan-aturan di sekolah itu seperti apa. Dia cuma memantau dan berdasarkan aturan-aturan mainnya di sekolah. Nah, jadi seperti apa tuh pemantau itu? Seorang pemantau akan bersuara datar, tidak emosional, tidak bersenda gurau, ataupun menggunakan suara tinggi. Tercipta identitas diri positif atau berhasil. Pemantau perlu senantiasa memantau pada saat murid diberikan sanksi. Maka guru pun harus selalu mengawasi. Terus dampaknya murid akan menghitung konsekuensi dan
beribadah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju, tidak sepenuhnya mandiri. Nah ini, jadi cuma tekankan peraturannya, terus konsekuensinya apa? Nah, konsekuensinya seperti apa? Nah ini sebagai manajer. Ini video nih. Video. Kalau kenyataan mungkin tidak seperti itu. Tapi yang bisa kita ambil hikmahnya adalah pendekatan secara humanisnya. Secara humanis, terus supaya anak itu mulai memahami tentang nilai-nilainya. Benar nggak seperti itu? Terus ada anak itu dibuat atau diperuntukkan untuk mencari solusinya. Gitu. Coba kalau kita perlakuan seperti itu sebelum kita ada di posisi kontrol yang lainnya. Seperti itu. Kalau mungkin budaya atau lingkungan sekolah seperti itu dan masih dilakukan semua serentak, mungkin akan bisa merubah paradigma tersebut dari stimulus respon menjadi dari kontrol. Tapi memang sulit ya, untuk merubah paradigma sulit. Tapi kalau kita belajar sedikit-sedikit ya cuma seperti tadi. Kalau kita masif ya kita rubah mindsetnya kita. Tapi memang harus step by step dan harus semua warga meyakini bareng-bareng. Seperti itu. Ini posisi manajer. Mungkin posisi yang akan ideal kita lakukan terhadap perlakuan terhadap anak didik kita sebelum posisi-posisi kontrol yang lainnya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah ini seorang ini yang dampaknya murid mandiri, percaya diri dan dapat memecahkan masalahnya. Ya kita harus sepakat semoga aja murid juga bisa akan mendapatkan dampak yang seperti ini. Asalkan itu tadi misalnya serentak, ayo bareng-bareng kita coba rubah mindsetnya, kita coba rubah paradigmanya. Insya Allah Bapak Ibu. Oke, nah ini Pak Haris tadi keyakinan kelas Pak Haris. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Terkait dengan kontrol guru ya tadi ya, ada 5 ya, 5 atau 6 tadi? 5 ya. Itu memang
termasuk pada awalnya sebelum mengikuti kegiatan PGP itu saya cenderung ke posisi 1, 2, 3. Meskipun kemudian setelah di dalam proses pembelajaran mungkin saya termasuk orang yang banyak komen, artinya kok seperti ini kan. Apalagi kalau sudah masuk ke yang materi berikutnya berkaitan dengan motivasi ya. Jadi memberikan hadiah itu juga tidak baik. Tidak baik. Padahal saya sering ngasih hadiah istri, ada sok ketun gitu. Untuk aku hadiah. Nah, ternyata setelah selesai kan saya juga baru jadi maksud tujuan dari materi ini adalah bagaimana membangun sebuah kesadaran yang muncul dari dalam tadi kayak itu. Dan memang pola-pola yang perlu kita terapkan yang bertahap. Bisa jadi bahwa kita membangun kesadaran itu tidak langsung sadar saat itu. Jadi bisa jadi ketika sekarang kita ngomongnya sadarnya 1 tahun ke depan atau 2 tahun ke depan lulus dari SMK 3 baru sadar, itu bisa jadi ya. Iya. Jadi kemudian Indah materi ini bagi saya memang bagus sekali. Akhirnya saya juga benar juga gitu ya. Tinggal saya coba terapkan. Memang catatannya ketika posisi jadi manajer itu memang kondisi emosi kita memang netral. Nah kita harus ada agak emosi orang tadi untuk jadi posisi manajer kan. Jangankan murid, ke anak kita sendiri, keluarga sendiri juga seperti itu. Kita mau menegur anak itu dengan pola yang manajer itu ketika sudah ada emosi nggak jadi. Ya. Lalu kemudian kita ajak omong baik-baik, kemudian kita cari kenapa terjadi seperti itu. Ya. Nah seperti yang disampaikan Bu Sika tadi, ya mencari kenapa Pak terjadi seperti itu ya sudah bagian dari karakter posisi sebagai manajer seperti itu. Saya teringat ketika anak saya yang dulu belajar di SMK 3 Pak gitu. Dulu kan juga pernah minta izin saya pengen terlambat sekolah, saya pengen melanggar aturan sekolah gitu. Nah, mungkin kalau waktu itu langsung emosi, ngisi bapak udah seperti itu. Lalu dia bilang kenapa kok mau seperti itu? Ternyata jawabannya saya ingin merasakan apa yang dirasakan orang lain ketika dihukum. Nah ketika seperti itu, ya wis lakukan aja kalau memang sekedar pengen tahu, sehingga mungkin harapannya dengan seperti itu merasakan bisa mengimbas memberi nasihat temannya. Saya akhirnya mengembangkan pikiran saya ke situ. Ya wis lakukan, yang penting kamu sadar bahwa melakukan sebuah kesalahan seperti itu. Nah itu Pak komentar saya, dan saya akhirnya juga merasa senang setelah mendapatkan materi ini. Dan saya pernah mempraktekkan, bukan pernah ya, beberapa kali mempraktekkan. Salah satunya saya kemarin sempat posting di grup itu, saya dulan ke angkring anak-anak itu. Karena kasusnya apa? Kasusnya tuh anak tuh agar pelajaran mesti turu, padahal mapane ngarep dhewe tidur gitu. Iki bocah apa dileke dibuka ya ora balik turu meneh gitu. Seperti itu. Akhirnya saya cobalah menerapkan segitiga institusi itu. Saya panggil ke rumahnya, saya ajak ngobrol dan sebagainya. Dan alhamdulillah ternyata memang ada perubahan yang signifikan gitu. Nah, itu yang kedua, ada juga yang polanya anak ya memang kita harus berkorban juga. Dijajak ayo jajan yuk, seperti itu. Sambil jajan terus ngobrol-ngobrol mencari solusi dan sebagainya. Jadi memang solusi itu harapannya muncul dari diri anak, membangun sebuah kesadaran. Meskipun kita tahu bahwa kesadaran itu tidak bisa muncul secara tiba-tiba, mungkin proses. Demikian, terima kasih Pak. Maturnuwun Pak Agus tentang yang masyarakat sedang menerapkan posisi manajer dan langkah-langkah segitiga restitusi di keluarga. Hebat itu. Jadi inspirasi. Jadi sebenarnya memang intinya mau arahnya ke situ. Arahnya ke yayaran kelas sama segitiga restitusi. Oke, menikah Bapak Ibu, posisi 5 posisi kontrol dulu. Itu tadi semua posisi kontrol itu pasti ada di diri pendidik. Cuman nanti
kita menerapkan posisi kontrolnya itu ada tahapan-tahapannya. Nah, seyogianya kita melakukan tahapan di posisi kontrol manajer dulu sebelum ke tahapan posisi kontrol yang lainnya. Lanjut ya, kita bahaskan deh. Ini keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Nah, mungkin Bapak Ibu masih ingat aturan menggunakan helm di jalan atau apa ya Pak? Atau aturan bebas tidak boleh merokok di bank bensin. Nah, itu kan aturan-aturan. Nah, sebenarnya yang kita inginkan bukan aturannya itu, tapi nilai-nilai dari aturannya itu. Kenapa kok ada aturan harus menggunakan helm saat berkendara sepeda motor? Oh, nilainya itu untuk keselamatan. Nah, itu sebenarnya yang ingin kita munculkan itu dari dalam itu keselamatannya, bukan karena aturan. Aturan itu memang betul untuk ekstrisiknya, tapi bicaranya dari aturan itu kita turunkan supaya dia pelaku itu muncul dari dalam dirinya sendiri. Karena untuk keselamatan dia itu pakai helm. Menekan bensin, ojo merokok sih. Untuk keselamatan juga. Jangan-jangan nanti nggak bisa membakar bomnya. Nah, itu esensinya adalah nilainya yang kita ambil dari nilainya. Jadi yang kita tekankan adalah nilainya, sehingga akan memunculkan suatu keyakinan kelas. Memang keyakinan kelas itu kita breakdown dari peraturan yang ada. Nah, ini prosedur pembuat keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama, mempersilakan warga sekolah untuk membuat aturan-aturan yang ada itu apa aja. Terus yang kedua, mencatat semua masukan dari murid atau warga sekolah, menyusun menjadi suatu keyakinan kelas dari kalimat negatif menjadi positif. Terus meninjau ulang curah pendapat, dan yang kelima, tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas. Setelah itu keyakinan terbentuk, kita menandatangani secara bersama-sama. Dan yang ketujuh, kita selalu setelah keyakinan itu ditempel, terus kita tempel di dinding. Nah, ini menjadi keyakinan kelas kita bersama. Tadi Pak Haris tadi sudah betul, keyakinan kelas atau peraturan kontrak belajar itu kita buat awal masuk pelajaran, karena memang keyakinan kelas itu dibuat untuk kelas kita, dan biasanya kita buat bareng-bareng sama murid. Jadi tidak, kalau misalnya peraturan itu dibuat oleh manajemen, tapi untuk keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama. Kalau peraturan itu untuk kontrol eksternalnya, nah keyakinan kelas ini supaya memunculkan motivasi dari dalam murid-murid. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini ketiga restitusi, yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 langkah segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas adalah berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi buat kesalahan itu adalah suatu proses untuk pembelajaran. Berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak pernah melakukan posisi seperti Anda, seperti itu. Menstabilkan identitas atau membangun identitas yang salah bergeser ke identitas yang positif. Terus yang validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi seperti putranya Pak Agus tadi, ingin merasakan suatu melakukan tindakan karena menginginkan kebutuhan tertentu. Jadi ingin merasakan itu dihukum. Jadi berdasarkan prinsip tadi validasi tindakan itu yaitu untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi seperti kita guru untuk menggolinya itu
bisa melakukan yang lebih baik dari yang lebih buruk dari hal ini, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, ini validasi tindakan yang salah, validasi dari tindakan yang dilakukan murid, kesalahan murid tadi. Kita validasi, kita korek. Yang melakukan seperti itu sebenarnya tujuannya itu apa? Pasti dia punya tujuan. Ada tujuan, ada penyebabnya. Terus yang ketiga, menaikkan keyakinan. Berdasarkan fisik teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Nah, itu kita tanyakan lagi dan kita selorokan ke siswa tadi, murid kita, untuk meyakini bahwa saya menyalahi keyakinan kelas yang kita buat bareng-bareng kemarin. Nah, setelah itu kita coba untuk mencari solusinya, suruh untuk mencari solusinya biar tidak mengulang kesalahan lagi. Nah, biar dari dalam sendiri, dan kita tegaskan lagi, oke, ini keyakinanmu, tolong jangan diulang lagi. Seperti itu. Itu, nah ini contoh restitusi. Itu bahwa itu sesuai penutup dalam menerapkan program desain positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan hasil yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Standar nasional pendidikan. Mungkin itu Bapak Ibu tentang diseminasi budaya positif dari saya, dari kami. Terima kasih atas sumbangsih dan dialog kita hari ini. Semoga apa yang kita gagas bareng-bareng mewujudkan budaya positif dan lingkungan sekolah yang positif, sehingga membentuk karakter anak yang baik akan terwujud. Amin ya. Amin. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya dan sumbangsihnya. Dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya lakukan penjelasan. Demikian tadi Bapak Ibu penyampaian materi budaya positif yang sangat luar biasa oleh Bapak Arif Rusdianto, yang membuat kita menjadi melaksanakan diskusi pada siang hari ini dengan penuh antusias dan semangat, sehingga beliau mampu menstimulasi kita semua peserta diskusi untuk memberikan tanggapan dan juga merespon, bertanya, sehingga diskusi menjadi hidup. Kemudian dari apa yang disampaikan oleh Bapak Arif Rusdianto tadi, dapat disimpulkan bahwa budaya positif adalah nilai-nilai kebiasaan yang baik di sekolah, yang pada akhirnya mampu mengiring peserta didik kita untuk memiliki karakter yang baik, di mana standarnya pada saat ini adalah karakter profil pelajar Pancasila dengan 6 dimensinya, sehingga dengan karakter tersebut lingkungan positif yang kondusif dan juga aman serta nyaman untuk peserta didik kita melaksanakan kegiatan belajar, dan juga Bapak Ibu guru untuk melaksanakan kegiatan mengajar di
sekolah dapat terwujud. Kemudian adapun budaya positif tersebut dapat kita ciptakan dari lingkup yang paling kecil, yaitu dari lingkungan kelas kita dengan membuat atau menciptakan keyakinan kelas terlebih dahulu, baru kemudian kita nanti akan membuat budaya tersebut menjadi lebih luas lagi ke lingkungan yang lebih luas lagi tentunya, yaitu di seluruh sekolah dan seluruh warga sekolah wajib saling bekerja sama bersinergi untuk mewujudkan budaya positif. Baiklah Bapak Ibu, selesai sudah acara diseminasi budaya positif kita pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Arif Rusdianto dapat bermanfaat untuk kita semua, sehingga sekolah kita ini kemudian nanti mampu menjadi sekolah yang bisa menciptakan budaya positif, sehingga lingkungan positif kondusif, aman, nyaman dapat tercipta, sehingga pada akhirnya apa yang menjadi tujuan kita bersama, yaitu mewujudkan visi misi sekolah kita dapat terwujud. Ya, kemudian saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih atas partisipasi aktif Bapak Ibu sekalian, dan saya juga mohon maaf apabila terdapat hal yang tidak berkenan selama saya memandu acara. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Diska. Siang Pak. Iya, ini Mas Diska. Saya itu tadi dapat laporan dari ketua kelas. Katanya Mas Diska marah-marah ya? Iya. Kenapa bisa marah-marah Mas? Karena kemarin pas membuat tugas kelompok laporan, ada salah satu teman saya yang tidak ikut membantu. Gitu ya. Ya, terus tindakan Mas Diska itu apa? Sampai menggebrak meja. Waduh. Oke, ya bisa saya terima sih Mas. Kondisi Mas Diska itu, coba kalau saya itu berada di posisi Mas Diska, mungkin juga saya akan melakukan seperti itu, karena saya kesal juga, ya kan? Itu, tapi untungnya gini Mas Diska nggak berlanjut, entah itu semakin bertengkar sampai itu, ya kan? Iya. Oke Mas Diska, kita cari solusinya. Kita lihat dulu, Mas Diska marah-marah itu menyalahi keyakinan kelas enggak? Iya. Iya. Yang kelas apa toh yang Mas Diska langgar? Tidak menghormati sesama teman. Iya, tidak menghormati sama temannya. Oke, berarti kalau Mas Diska sudah merasa bahwa perbuatan Mas Diska itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita yang kita buat, tidak lanjutnya apa Mas untuk memperbaiki tindakan Mas Diska yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas itu? Lebih bersabar aja. Lebih bersabar. Oke lah, bisa kita terima karena Mas Diska sudah mengakui bahwa itu sudah menyalahi keyakinan kita bersama ya, dan sudah punya solusinya untuk lebih bersabar. Oke, lain kali jangan diulang lagi yang saya. Oke, silakan menuju kelas lagi. Semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, perkenalkan sama saya Agus Hermaji, Guru SMK Wonosari. Alhamdulillah kemarin bisa mengikuti kegiatan dari Pak Arif Rusdianto selaku CGP angkatan ke-9 dari SMK Wonosari. Pada kemarin saya mengikuti paparan materi Pak Arif Rusdianto mengenai budaya positif. Jadi kesan saya ketika mengikuti, pada awalnya ada sesuatu yang menggelitik, tapi kemudian setelah sampai selesai ada penjelasan yang di paparan Pak Arif yang luar biasa, cukup jelas gamblang, bisa mudah kami terima. Itu akhirnya saya pribadi dan juga teman-teman, karena kemarin diskusinya cukup lumayan ramai, tapi kemudian akhirnya bisa diterima dan bisa dipahami dengan baik bahwa budaya positif yang
perlu dikembangkan di sekolah melalui teman-teman CGB termasuk Pak Arif Susanto di dalamnya bisa menjadi pintu lokomotif untuk kegiatan perbaikan yang baik. Kemudian yang kedua kesan saya adalah Pak Arif Susanto luar biasa ketika menyampaikan paparannya, kombinasi antara video dan penjelasan narasinya itu sangat klop dan luar biasa. Selamat Pak Arif, semoga sukses dan lancar CGB-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi sekaligus tidak lanjut ke depan diantaranya: 1. Semua guru dapat membuat keyakinan kelas yang bisa diyakini bersama oleh murid untuk membentuk disiplin atau budaya positif di kelas. Yang kedua, dapat menggerakkan semua guru pada posisi kontrol manajer. Yang ketiga, menyelesaikan permasalahan siswa dengan pendekatan restitusi. Yang keempat, dapat berkolaborasi seluruh warga sekolah dalam menciptakan serta membiasakan budaya positif di sekolah. Yang kelima, menggerakkan komunitas baik dengan orang tua maupun masyarakat guna mewujudkan budaya positif. Demikian Bapak Ibu Guru Hebat, video tentang diseminasi budaya positif di sekolah. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.